ketemu lagi di Obligasi, Obrolan lintas lintas generasi. Bahwa setiap organisasi ini kan namanya kita yang terakhir, bagaimana itu bisa mengangkat Obligasi, obrolan lintas generasi. Gimana kabarnya Bang Novi? Baik Tasya. Tasya apa kabar? Baik dong Nah, tentunya. Di alhamdulillah. hari yang cerah ini ya kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang luar biasa Benar nih. sekali. Kreatif lokal dampak global. Besar kan ya? Besar sekali ini. Tapi kalau ngomongin soal kreatif berarti yang sekarang lagi happening adalah ekonomi kreatif ya? Benar. Ini barang yang hari ini lagi jadi mainan semua orang. Waduh, laris-larisnya. Laris-larisnya. Apa sih sebenarnya ekonomi kreatif ini sekarang ini? Nah, ekonomi kreatif itu kan jadi menarik karena hari ini di Kalsel terutama karena kita kan lagi di Kalimantan Selatan ini misalnya Betul. perdanya udah ada. Pelakunya 17 subsektor Banyak juga dong. ada. Waduh, keren nih. Festivalnya setiap kota kabupaten ada. Wah, keren ini. Ya kan? ya Bahkan ada kalau tidak salah namanya Banua Creative Festival setiap tahun. Peringatan Hari Ekonomi Kreatifnya ada setiap 24 Oktober. Setiap 24 Oktober. Iya. Wah, Dan yang paling menarik tahu nggak apa? Di Kalsel Iya. itu ada organisasi yang ngurusin ekonomi kreatif. Wah. Namanya Gekrafts. Oh, ini Gekraf ini ya. Gekraf, Tuh, betul. dan khususnya di Kalimantan Selatan ini bersama dengan DPW Kalimantan Selatan. Benar. Wah, kalau ini jadi semakin menarik ya. Jadi pengen tahu nih Iya. kira-kira perannya apa. Terus juga di dalamnya ada tadi 17 subsektor ini. Benar. Apa aja gitu kan ya. Iya. Tapi kita kayaknya harus ngomong sama ahlinya deh ya. Iya. Nah, ini ya. Ahlinya ahli ini. Ahlinya ahli nih. Kita harus ngomong sama yang bener-bener terpercaya ya tentunya Sobat Axel. Jadi kita langsung aja nih. Kita panggil aja udah. Boleh deh. Jangan dilama-lamain lagi. Langsung aja bersama dengan ketuanya nih dari Gekraf DPW Kalimantan Selatan. Bang Andi Fitri. Iya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Halo, Kak. Aku panggilnya Kakak nih. Oh, siap. Iya. Oke. Supaya lebih akrab hari ini kita panggil Bang ya, boleh? Boleh, boleh, boleh. Aman kok. Tadi kan udah banyak nih diceritain ada Gekraf Iya. sebagai wadah untuk ekonomi kreatif. Tapi kita pengen tahu apa sih sebenarnya Gekraf itu di Kalimantan Selatan dan perannya itu gimana? Ya, bicara ekonomi kreatif ya. Kita ini priorisasinya 3 tahun dan ini hampir selesai kita sebenarnya. 24 Juli 2022 kita kemarin dilantik di Ratanin dan ini merupakan kepengurusan pertama untuk Gekraf di Kalimantan Selatan. Nah ini Gekraf ini sendiri terbentuk dari sebenarnya keprihatinan ya dari kawan-kawan di pusat yang Gekraf ini sendiri dibentuk oleh kemarin itu oleh ketum kita sendiri Bang Kawendra Rugustian. Sekarang beliau duduk di Komisi 6 DPR RI. Kemudian ada Bang Sandiaga Uno juga, Bang Raja Lapian dan kawan-kawan yang lain berangkat dari tadi ketika mereka melihat pertunjukan ya. Karena seni pertunjukan itu bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Mereka waktu itu berkunjung ke Bali melihat satu pertunjukan. Tidak berapa lama mereka lepas itu pergi ke Turki melihat pertunjukan yang hampir sama, di mana ada perbedaan yang sangat menyolok di situ. Harga pasti. Harga. Soal penghargaan di sana. Nah makanya kita Gekraf ini lahir bagaimana itu bisa mengangkat marwah ya para pelaku ekonomi kreatif. Jadi jangan salah sebenarnya hari ini ekonomi kreatif itu tidak hanya kita bicara melulu kuliner, kriya fashion, tapi ada 17 subsektor dan orang masih banyak di luar sana yang mohon maaf mungkin kita bicaranya itu tidak fokus ya. Kalau kita bicara ekraf itu tidak lagi bahasa bicara sama dengan UMKM atau UMKM. Ekonomi kreatif ya ekonomi kreatif seperti Berarti itu. itu dua barang yang berbeda Iya, nih. Ya? berbeda. Berbeda. Berbeda ini yang memang harus kita sosialisasikan ke publik terkait ekonomi kreatif yang mencakup ada 17 subsektor itu. Tapi ngomong-ngomong prihatin tadi nih Bang. Kan kata Abang ini karena keprihatinan soal pelaku atau penggiat dari ekonomi kreatif. Nah menurut Abang sih sekarang gimana sih sebenarnya ekosistem ekonomi kreatif di Kalsel? Nah ini. Terutama setelah Gekraf ada nih. Boleh nih penasaran. Iya, makanya hari ini kita melihat juga kan keberadaan dari berbagai
stakeholder ya sebenarnya ekonomi kreatif yang hari ini kita melihat yang disebut ABCGM ya. Bicara akademisi, bicara bisnis, bicara community, bicara government, bicara media. Ya hari ini kan Gcraft hadir ya bagian dari itu, di mana Gcraft biasanya di C ya kan, community. Nah, kita sebagai organisasi membawahi komunitas-komunitas dari 17 subsektor itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hari ini Kalsel sudah ada perda ekonomi kreatif. Itu dulu. Kita bicara soal kebijakan ini sangat penting. Kebijakan pemerintah ini bisa berpihak dulu kepada para pelaku ekonomi kreatif. Nah, dari sisi sini bagaimana nantinya kalau kita bicara secara bisnis, bisnis ini bisa lahir dari sebuah kebijakan. Karena jadi bagaimana nanti ke depan kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif karena melihat dilindungi. Karena kita lihat seperti hari ini bicara kasus membahas Banjar kan seperti itu kan. Iya. Nah, ini sebenarnya ini ada undang-undang yang melindungi para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini salah satunya. Nah, kita melihat bagaimana nantinya kalau kita bicara hari ini Kalsel dengan ekstraktifnya, bicara dengan batu bara, bicara dengan sawit, kalau memang ini akan habis dan kita akan mengarah ke ekonomi kreatif, tentunya infrastrukturnya ini harus siap semua. Dan bagaimana kita mendorong akselerasi ke ekonomi kreatif ini ya tadi disampaikan Nopi tadi, ekosistem ini sudah harus istilahnya harus tersedia lah seperti itu. Jadi ini bisa tumbuh, infrastrukturnya sudah ada dengan ekosistem yang ada ini. Wah, luar biasa. Gimana tuh Tasya? Keren ya. Menarik gak Gcraft? Menarik banget ternyata Gcraft nih. Kalau misalkan bukan orang Kalimantan Selatan, misalkan boleh nggak sih tergabung gitu karena merasa tertarik nih. Kita sekarang sudah domisili di Kalimantan Selatan. Tanya sama ketua, boleh nggak ketua gitu kan? Kalau Tasya gabung. Ya artinya kan begini, kita berorganisasi ini kan sebenarnya kita bicara kalau kita ini memang misi untuk mengangkat daerah, artinya siapapun bisa berkontribusi kan di sini. Nah artinya kita melihat mereka memang bahasa dalam tanda kutip oleh ketum sendiri ketika kita ngobrol waktu pelantikan, artinya terlepas Gcraft ini kita tidak ada batasan. Siapapun bisa terlibat di sini, bisa berkontribusi di sini. Artinya apa? Mereka yang peduli, ya silahkan gabung. Tuh, Seperti Sobat itu. Aksal. Berarti teman-teman Sobat Aksal bisa bergabung di Gcraft. Oke, jadi begini Kak. Selanjutnya, kemarin Nopi kan dengar tuh ada beberapa berita di media menceritakan tentang peran Gcraft yang sudah berhasil melakukan pengiriman barang ke Belgia dan beberapa negara lainnya. Itu bisa diceritain nggak? Sebenarnya program apa sih sebenarnya dari Gcraft? Kok capek-capek ngirim barang ke luar negeri gitu? Oke, jadi kita lihat bahwa hari ini ketika Gcraft ini hadir di Kalimantan Selatan, kita coba melihat positioning kita di mana dengan banyaknya organisasi yang boleh dikatakan mungkin serupa ya dengan ekonomi kreatif ini. Ada HIPMI, mungkin ada Gkrindo, ada istilahnya dengan ada Forum Pemuda, FKP dan yang lainnya. Artinya posisi Gcraft hari ini di mana sih? Karena kita melihat Gcraft ini hadir bisa kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah tentunya hari ini kita melihat ya tentunya di luar sana banyak sekali pelatihan-pelatihan terkait pengembangan ekonomi kreatif kan yang memang itu masih seputar bicara punya creation. Nah tapi kalau kita lihat produk-produk yang mereka buat ya sederhananya ketika sebagus apapun, sebaik apapun produk yang mereka buat, kalau tidak ada yang membeli, nah sekarang bagaimana Gcraft yang hadir bisa menjadi apa? Menjadi marketing dari produk-produk kawan-kawan itu, termasuk soal jasa juga. Nah jadi penting hari ini bagaimana Gcraft membangun jejaring-jejaring yang bisa membantu pemasaran produk-produk kawan-kawan. Nah Gcraft ini hadir tidak hanya di lokal, tapi juga internasional. Gcraft itu ada di Belgia, ada di Belanda, ada di Prancis, ada di Jerman. Nah ini kemarin saya komunikasi dengan ketum pusat kemarin, insya Allah Agustus ini nanti akan ada pelantikan di Jepang, di Amerika, dan di Turki. Nah ini jadi akan menjadi jejaring kita semua untuk pengembangan ekonomi kreatif. Karena hal ini kita bicara
ekonomi kreatif Indonesia ini sudah menempati nomor 3 di dunia. Nomor Kita 3 di tepuk tangan dunia. langsung. Ini harus tepuk tangan dulu nih, luar biasa. Luar biasa. Ada yang mau ditanyakan nggak Tasya? Aku penasaran nih, Ah. karena kan banyak juga yang tadi udah dibilang sama Bang Andi nih ya, kalau katanya tadi sampai ke Belgium nih, ada kan, Belgia ya lebih tepatnya, Belgia mah coklat ya. Nggak apa-apa. Tapi Pak, kalau di Belgia, katanya ada ini ya kabar dan juga ada berita kalau misalkan barang-barang dari Kalimantan Selatan ini sudah ada yang dikirimkan ke sana nih bersama dengan Gcraft. Itu bener ya? Betul, kemarin kita juga menyampaikan kita lewat kawan-kawan media dengan misi kita itu tadi sebagai marketing dari produk kawan-kawan di Kalsel. Artinya di sini kita melihat sebenarnya ada distributor. Kita tidak hanya mengirim barang, tapi artinya di sini gimana? Ketika kita melakukan pengiriman barang kita sudah sampai di luar, tentunya apa? Ini akan dipamerkan, pabrik akan melihat produk-produk kita. Ini akan menjadi sebuah magnet besar buat daerah kita. Artinya apa? Dengan hal-hal unik yang kita tampilkan, yang kita jual, orang nanti akan berpikir lebih jauh lagi tentang apa? Tentang daerah kita. Nah, tentang akhirnya apa? Tentang pariwisata dan ujung-ujungnya juga ketika mereka melihat dari sisi bisnis peluang segala macam, akhirnya apa? Ada investasi yang masuk ke daerah kita. Ini jadi seperti marketplace Iya. berjalan. Nah, ini juga menarik nih Bang. Kan baru-baru tadi Pak Gubernur dan Pak Sekda kan berangkat tuh ke Paris Iya. mendapat sertifikat Geopark Meratus. Nah, betul. betul. Nah, ini gimana Bang peran Gcraft juga, terutama ekonomi kreatif melihat peluang ini? Nah, ini kalau kita lihat bahwa ekonomi kreatif ini hulu hilir dengan apa? Dengan tourism. Dan bagaimana nanti kita melihat artinya apa? Ada magnet yang harus kita ciptakan juga selain kita mengirim produk-produk kita di keluar, baik ke luar daerah ataupun luar negeri kan. Tapi juga bagaimana kita menciptakan ekosistem eksternal ini. Dalam hal ini ada magnet, salah satunya apa? Itu tadi tourism. Nah, tourism ini bagaimana kita melihat nantinya Geopark Meratus itu harapan kita apa? Ini bisa menjadi salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Nah, artinya apa? Di sini ketika tourism berkembang melalui Geopark Meratus ini akan banyak aja kunjungan ke tempat kita. Itu tentunya apa? Dengan tourism yang tumbuh, ekonomi kreatif nanti akan mengikut. Banyak orang nanti akan jualan, kuliner, merchandise, ini hal-hal lain yang masuk dalam sektor kreatif. Termasuk juga apa? Akhirnya misalnya ada seni pertunjukan, festival, ada musik, ada yang lainnya. Ini tradisional yang mungkin bisa kita lihat apa? Geopark Meratus dengan kekayaan alamnya dengan geografis daerahnya apa? Ini kita bisa bikin jazz gunung juga di sini kan? Menarik. Keren Iya kan? sekali ya, Atau betul. mungkin- Potensinya besar. Iya, gitu atau ya. mungkin musik tradisional dicampur, dimix dengan ini kan. Ekonomi kreatif lainnya juga ada di sana. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, kan udah 3 tahun ya, berjalan 3 tahun Gcraft gitu Iya. kan. Capek nggak sih Bang sebenarnya? Jadi apa? Kita kembali lagi kalau dari ulun pribadi melihat bahwa secara organisasi ini tentunya kembali kepada niat awal. Nah, niat awal ini bagi ulun apa? Ini menjadi sebuah ladang amal bagi kita buat orang banyak. Tentunya ada niat baik. Maka insya Allah kita percaya ada hal-hal baik juga nanti yang banyak mendorong, banyak mendukung kita sama-sama karena organisasi ini milik bersama seperti itu. Tentunya bicara lelah itu pasti ada, tapi lelah itu mudah-mudahan jadi lillah kata orang kan. Ya kan? Artinya itulah menjadi spirit kita bersama. Jadi untuk kita kebaikan dan kita ujungnya ini mengejar yang Allah bilang mudahan ini menjadi amal jariah. Amin. Amin. Tasya, Ya. kan ada 17 subsektor. Iya tuh, betul. Banyak banget kan? Banyak banget. Bang, yang belum tergarap maksimal di Kastel Iya apa nih, sih Bang? apa nih yang mungkin kurang highlight selama Iya, ini? Iya. yang mana sih? Ya, yang jadi perhatian Gcraft gitu. Ya, makanya hari ini kita melihat lagi-lagi kita konekkan dengan apa? Dengan positioning Gcraft sebagai marketing. Makanya kita melihat di sini apa? Tentunya kita melihat ekonomi kreatif ini bisa disosialisasikan seperti itu melalui apa? Melalui musik, melalui film, melalui kita melihat Saranjana kan seperti itu kan. Iya, betul. Dengan potensi lewat film itu banyak hal kan ekonomi kreatif yang terangkat di sana. Kemudian kita melihat juga
Kalsel dengan kekayaan budayanya, tentunya apa? Seni pertunjukan. Betul, Madihin Iya, ya. Madihin, kemudian ya sederhananya seperti ini. Kalau kita melihat Bali, tari kecak aja mereka jual kan. Iya, iya, iya. Dan ini hari ini bagaimana nanti Gekrap ini coba istilahnya kita mindsetnya kita bangun lagi. Artinya apa? Kalau kita bicara secara bisnisnya di ekonomi kreatif, bagaimana nanti kawan-kawan istilahnya dalam tanda kutip strateginya ini tidak hanya sekedar buka toko, tapi jemput bola, kolaborasi. Kolaborasi. Nah, Bang, ini penting. kabar-kabarnya, kabar-kabarnya. Banyak dari kabar Mas. ini ya. Ada apa? Ada apa Kan nih? kita riset tadi. Betul. Bang, kabar-kabarnya, Gekrap tuh nggak punya program, bener nggak sih, Bang? Nah, ini penting nih. Kenapa nih? Nah, Ada apa tuh? Kok bisa nggak punya program? Iya. Maksudnya kan ada nih, udah Betul. hampir selesai katanya nih. Betul. Artinya apa? Kita sangat penting hari ini tadi di awal seperti sampaikan, kita membangun ekosistem dulu nih. Membangun pondasinya dulu karena apa? Kita pengen akselerasi kan. Nah, kita pengen akselerasi tentunya dari ekstraktif Kalsel menjadi ekonomi kreatif. kreatif. Kita lihat daerah-daerah di Indonesia tidak mau dia baik di lokal maupun di luar Kalsel, banyak kok daerahnya itu bisa hidup tanpa tambang, tanpa sawit kan seperti itu kan, tapi mereka bisa survive. APBD mereka bahkan bisa surplus seperti itu dengan apa? Dengan mengandalkan ekonomi kreatif. Nah, ini bagaimana kita membangun. Nah, hari ini Gekrap tentunya apa? Dengan 17 subsektor, kita positioningnya itu tadi. Kita sebagai fasilitasi. Nah, fasilitasi. Itu mungkin program-programnya. Nah, fasilitasi. Nah, Dan juga marketing. iya, jadi penting kita hari ini boleh dibilang kami selama 6 bulan pertama itu apa? Kita fokus silaturahmi ke stakeholder. Nah, komunitas. Membangun komunitas Itu tadi. artinya apa? Mungkin mereka seperti ini ya. Dengan kita salah satunya kemitraan dengan pemerintah. Pemerintah punya program film, punya apa? Festival musik. Mereka menghubungi Gekrap apa? Bukan Gekrap yang ngambil, tapi apa? Kita teruskan ke komunitas. Ini yang Itu yang menjadi program-program kita. Jadinya merata. Iya merata. Nah, ini jangan salah karena posisi kita DPW ini jangan sampai nantinya apa? Kita menjadi DPC yang ke-14. Oh ya, kan? ngomong-ngomong katanya Gekrap sudah punya Iya. berapa DPC? Bang? Kita sudah ada 6 DPC. Yang udah dilantik Yang ya? udah dilantik Kota Baru, kemudian Hulu Sungai Utara, terus Tanah Laut, Banjarmasin, kemudian Hulu Sungai Selatan, terakhir HST. Nah, yang dekat ini nanti ada ada Bagato Kuala, ada Kabupaten Banjar, ada Banjarbaru, kemudian juga Tanah Bumbu, Balangan dan satu lagi Tabalong. Nah, jadi insya Allah lah, dari dalam tahun ini insya Allah udah kelar. Amin. DPC kita 13 Masnya mau ikut kabupaten yang kota. mana? Sosnya sih Banjarmasin ya. Banjarmasin. Sosnya. Jadi ikut DPW berarti? Nggak usah ikut Oke. Tapi ngomong-ngomong juga tadi udah hampir selesai ya katanya masanya Periode pertama ya? pertama Pertama, gitu iya. kan ya. Nah, selama sejauh ini bagaimana nih dalam kacamata dari Bang Andi sendiri melihat kemajuannya dari awal yang belum ada sama sekali sampai sekarang nih di titik ini? Ya, artinya satu lagi, posisi Gekrap itu hadir bicara apa? Soal kebermanfaatan. Itu penting. Pesan dari ketua umum kita waktu kita pelantikan di sana, Gekrap bisa hadir itu tadi menjadi hub buat kawan-kawan para pelaku ekonomi kreatif dan tentunya juga di sini government ya. Karena kita melihat di pemerintahan sendiri ekonomi kreatif itu tadi masih sama dengan UMKM atau UMKM. Artinya ini penting kita bagaimana menjalin kemitraan, tentunya ada knowledge yang mesti diperkuat tentang ekonomi kreatif ini. Nah, makanya hari ini melihat ketika kami dengan program Goes to School, Goes to Campus, dan Goes to Pesantren, artinya apa? Mereka sudah melek. Artinya dengan bicara ekonomi kreatif ini adalah awalnya apa? Sumbernya ide. Nah, ide kan tidak terbatas. Nah, ini penting. Artinya apa? Dengan ide mereka melihat ada potensi-potensi bisnis sekitar mereka. Inilah yang akhirnya yang dinamakan ekonomi kreatif yang selama ini mereka tidak sadar. Ini menjadi sebuah peluang ekonomi bagi mereka. Jadi kayak membukakan mata ya. Iya. Karena ini kan juga masih periode yang pertama, Iya, tentu betul. perjalanannya masih panjang, masih jauh. Benar. Masih banyak juga DPC yang belum dilantik ya tentunya. Iya. Masih banyak PR-nya nih ternyata. Banyak. Tapi Sobat Axel jangan takut. Kalau Anda pelaku ekonomi kreatif, Anda sekarang punya wadah yang bisa bikin Anda berkembang, maju, dan
punya komunitas. Tuh, luar biasa sekali ya. Iya. Kita juga ngelihat banyak sekali juga daerah-daerah di Kalimantan Selatan saat ini yang mungkin sudah mulai menggeliatkan badannya ya. Benar. Untuk kayak aku mau juga dong punya DPC juga di daerah-daerah seperti itu. Karena mungkin datang ke Kalimantan Selatan yang di pusatnya agak jauh nih ya. Tadi yang di Jogja kayak di Tabalong, di Kota Baru akhirnya juga sudah terlantikkan ya. Kalau melihat yang paling progresif sejauh ini menurut Bang Andi yang mana nih, Bang? Kita melihat titik awal kita itu bukan di tengah, tapi di pesisir. Paling di pesisir ternyata Nah, ya. jadi apa? Kita melihat pariwisata Kota Baru itu yang hari ini berkembang luar biasa. Akhirnya apa? Ketika mereka sadar pemerintah di sana melihat juga apa? Ini harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi kreatif. Nah, hari ini kita luar biasa dengan melantik DPC pertama di Kalsel Kota Baru. Kota Baru itu aktif luar biasa dan mereka bergandeng tangan dengan program-program pemerintah yang hari ini kita melihat geografis Kota Baru itu dengan pulau-pulaunya Pak. Mereka apa istilahnya terus bergerak sesuai nama kita kan, gerakan ekonomi kreatif. Nah, ini apa? Di pulau-pulau malah ke pulau-pulau terpencil mereka. Karena apa? Potensi-potensi ekonomi kreatif sebenarnya apa? Ada di desa. Ini yang sangat penting sebenarnya pengembangan kita. Bang, dulu Mas Menteri kan pernah bilang tuh Bang, bahwa karya-karya ekonomi kreatif itu bisa jadi barang agunan tuh, bener nggak sih Bang sebenarnya? Nah, jadi iya, jadi di zaman presiden kita Pak Jokowi itu keluar perpres terkait apa? Terkait hak intelektual. Karena ide kita bicara ide tadi kan, ide ini harus dilindungi. Nah, haki ini bisa dijadikan jaminan di perbankan terkait permodalan. Nah, ini yang menjadi PR kami dengan ketua umum sekarang, karena ketua umum kita ini sekarang duduk di Komisi 6 mitranya BUMN. Nah, tentunya apa? Di sini ada perbankan-perbankan kan. Nah, ini kami kejar terkait apa? Mungkin juklisnya ya. Juklisnya seperti apa terkait karya-karya kawan-kawan yang sudah memiliki haki ini bisa dijadikan jaminan perbankan. Contoh apa? Mereka teman-teman punya ide, punya konsep mengadakan konser seperti itu dan ide mereka ini ada ya bisa dihakikan. Tentunya ini bisa menjadi peluang buat mereka jaminan untuk permodalan. Nah, ini penting hal-hal seperti ini. Sobat Axel, ini penting banget. Tapi kalau mau lebih gampang juga ya, ini juga ada kredit multiguna dari Bang Axel. Jadi lebih gampang lagi punya tadi haki tadi ya, mungkin sudah punya idenya. Dicoba nih di Bank Kalsel, di mana mereka tuh sekarang ada promo undian berhadiah. Tuh, tahu nggak nih? Mau tahu dong? Harus tahu dong. Ini karena hanya dengan kredit minimal 10 juta nih ya, kamu tuh udah bisa mendapatkan kupon untuk ngikutin undian. Tuh, periode sampai 1 Februari 2025. Tunggu apa lagi Sobat Axel? Udah jangan ditunggu lagi, langsung aja. Sampai 2026. Masih datang ke Bank Kalsel terdekat. Iya, langsung aja ya. Kapan lagi bisa mengikuti ini dan bisa mengajukan pinjaman plus dapat hadiah juga. Oke deh Tasya, gimana? Menarik ya ekonomi Menarik kreatif? banget dan aku tuh kayak pengen ngobrol lebih banyak lagi nih ya, tapi tentunya nih kita sudah di episode ke-10. Bentar lagi kita akan ke episode 11 ya. Kalau misalkan penasaran jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di episode 11. Oke, obligasi Obrolan lintas generasi.